rekan media sekalian, terima kasih sudah memenuhi undangan kami, dan sore hari ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Misalnya, mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama. Hukum mesti ditegakkan. Nah, kalau institusi negara, misalnya Polri ataupun BIN, menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga permohon Pak Jokowi, Presiden kita, berkenan memberikan penjelasan. Dari mana transkrip atau sadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas yang kita cari kebenaran. Kalau bertemu saya bisa mendiskusikan itu. Niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 14, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Pemirsa, isu penyadapan pemerintah Indonesia oleh Amerika Serikat mulai memanaskan hubungan Indonesia dengan Australia. Menurut media Australia, kedutaan besar negara tersebut di Jakarta digunakan untuk memata-matai Indonesia sebagai jaringan mata-mata global yang dipimpin Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan kekecewaannya atas upaya memata-matai Indonesia tersebut. Dalam ajang pertemuan Menteri Luar Negeri Regional di Perth, Australia, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menemui Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Marty menyatakan kabar mengenai upaya memata-matai sejumlah negara oleh Australia dan Amerika Serikat bakal diperbincangkan oleh negara-negara lain secara bersamaan. Marty juga menyatakan kekecewaan atas dugaan penyadapan tersebut. The fact that we have certain countries may have certain capacities to gather information in the way that they have. That's one thing, but whether you would want to put that into effect and therefore potentially damaging the kind of trust and confidence that have been nurtured and developed over many decades and years is something that we may want to ponder. And cooperation, information exchange cooperation have been built among countries. One wonders what is the relevance of that kind of mechanism if countries choose to do things outside the norm. Dugaan penyadapan pada pemerintah Indonesia itu disebarkan surat kabar Australia Sydney Herald. Herald menyatakan kabar itu dibuat berdasarkan pernyataan dari sang pembocor rahasia Amerika, Edward Snowden, dan seorang mantan pejabat intelijen Australia. Namun, usai pertemuan itu, Menlu Australia Julie Bishop menolak mengomentari kabar penyadapan tersebut. Foreign Minister Natalegawa raised his concerns. I took them on board. I take them seriously, but the Australian government does not and will not comment on intelligence matters. Kabar mengenai peran Australia dalam jaringan pengawasan yang dipimpin Amerika Serikat ini bisa merusak hubungan dengan Indonesia, yang merupakan tetangga dan mitra kunci Australia yang paling dekat di kawasan Asia. Begitu seriusnya masalah penyadapan ini, pemerintah Indonesia juga sudah memanggil Duta Besar Australia kemarin untuk menjelaskan laporan dari Sydney Herald tersebut. Duta Besar Australia, Greg Moriarty, menemui Sekjen Kementerian Luar Negeri Indonesia Budi Bowo Leksono. Namun ia tak mau berkomentar mengenai pertemuan tersebut. Saya baru datang dari rapat dengan Bapak Sekjen. Dari perspektif saya rapat itu berjalan dengan baik. Maaf, saya harus kembali ke kantor. Laporan Sydney Herald tersebut juga membuat China menuntut penjelasan dari Amerika Serikat hari Kamis. Laporan itu menyebutkan kedutaan besar Australia di seluruh Asia merupakan bagian dari operasi mata-mata Amerika Serikat.